Sekitar 1.000 mahasiswa dari berbagai universitas di Lampung turun bersama memenuhi sepanjang jalan. Massa yang tergabung dalam Aliansi Lampung Memanggil menggelar aksi untuk menolak kebijakan pemerintah menaikkan harga bahan bakar minyak. Tampak pagar kawat duri memagari sepanjang halaman DPRD Provinsi Lampung untuk mencegah mahasiswa masuk. Namun setibanya di depan gedung DPRD Provinsi Lampung pada pukul 12 waktu Indonesia Barat, para massa aksi meminta pagar kawat berduri untuk dibuka dan membiarkan para massa aksi untuk masuk dan berdialog bersama wakil rakyat. Kepolisian justru menyambut dengan shalawat dan azan zuhur. Shalawat dan azan itu dipimpin Kasat Binmas Polresta Bandar Lampung AKP Kurmen yang berdiri di mobil yang dilengkapi dengan pengeras suara. Ia juga menyampaikan kepada para massa aksi mempersilakan untuk menyampaikan aspirasi yang ingin disampaikan dan nanti akan ada perwakilan yang ditunjuk untuk menemui para massa aksi. Ia pun juga menghimbau jangan sampai terjadi kerusuhan. Ya, suara kalian, aspirasi kalian silakan disampaikan dari situ. Jangan sampai ada pelanggaran apapun di sini. Aksi kali ini buntut dari naiknya harga BBM yang ditetapkan oleh pemerintah pada tanggal 3 September 2022. Putra Humas dari Aliansi Lampung Memanggil menyampaikan menolak segala bentuk kebijakan anti rakyat dan disertai tuntutan lainnya. Tuntutan tersebut antara lain menolak kenaikan BBM, menolak RKUHP, lalu mencabut Undang-Undang Cipta Kerja dan libatkan masyarakat dalam rancangan Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional atau Sisdiknas. Ia juga mengultimatum pemerintah jika tuntutan mereka tidak terpenuhi dalam 1 kali 24 jam, maka akan menggalang aksi lebih besar lagi. Sementara itu, Wakil Gubernur Lampung Husnudia Halim dan Ketua DPRD Provinsi Lampung akhirnya menemui massa aksi di depan gedung DPRD pada pukul 14 waktu Indonesia Barat. Keduanya menaiki mobil komando milik kepolisian. Dari atas mobil, Nuni mendengarkan orasi. Namun para massa aksi meminta Wakil Gubernur dan Ketua DPRD untuk keluar menemui perwakilan mahasiswa. Hingga akhirnya keduanya menghampiri mahasiswa di depan gerbang Pemprov Lampung dengan pengawalan ketat dan dilakukan sidang rakyat bersama. Ketua DPRD Lampung Mingrum Gumai menjelaskan jika pihaknya bersama dengan pemerintah daerah mendengar, memperhatikan, dan memahami apa yang menjadi aspirasi mahasiswa. Kenaikan BBM dan juga Undang-Undang Cipta Kerja. Tugas pokok dan fungsi baik eksekutif maupun legislatif salah satunya mengatasi yang tidak kalah penting adalah distribusi BBM dan ketersediaan seperti di lingkungan nelayan dan lahan pertanian sesuai prosedur. Selain itu juga ia memastikan jika DPRD Provinsi Lampung siap melakukan pengawasan dan memastikan jaringan pengaman sosial baik dari anggaran pemerintah pusat maupun daerah harus terus tersalurkan dengan cepat. Untuk jaringan pengaman sosial untuk mengawasi dan memastikan apa yang menjadi perintah oleh pemerintah pusat dan juga anggaran dari Pemda akan dijalankan. Mekanisme dan prosedur di pemerintahan baik eksekutif maupun legislatif. Sebagaimana kita ketahui, persoalan BBM ini bukan persoalan lokal. Persoalan Undang-Undang Cipta Kerja juga bukan persoalan lokal. Dan apa yang menjadi tuntutan mahasiswa juga kita harus pahami, ada Sitnas, ada Sitda. Oleh karena itu kewenangan kami salah satunya adalah sesuai dengan tugas pokok dan fungsi kami, ya, baik di eksekutif maupun legislatif. Salah satu diantaranya bagaimana mengatasi yang tidak kalah penting adalah distribusi BBM. Yang diutamakan, ya, khususnya yang bersubsidi tidak digunakan oleh kelompok yang dipandang mampu. Ya. Dan ketersediaan BBM di beberapa tempat baik di nelayan, di kelompok-kelompok lahan pertanian sesuai dengan prosedur. Sementara itu, Wakil Gubernur Lampung Husnudia Halim mengungkapkan jika jaring pengaman sosial yang dialokasikan 2% dari dana transfer umum akan segera disalurkan kepada keluarga penerima manfaat. Secepatnya akan disalurkan yang jelas sesuai dengan mekanisme. Presiden secara khusus melalui Kementerian Keuangan juga sudah memberikan kemudahan dalam mengambil langkah dalam penanganan inflasi dan sudah direfocusing anggaran. Kalau yang BLT BBM kan kemarin Pak Presiden sudah langsung secara simbolis datang ke pos ya saat penyerahan dan kita ditugasi oleh Presiden untuk mengawasi. Yang kedua juga bahkan ada kebijakan Presiden secara khusus di bawah peraturan dari Kementerian Keuangan yang memudahkan kita untuk mengambil langkah-langkah menangani yang terdampak dari kenaikan BBM. Jenny Pratika Surya melaporkan.